Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya. Dan di video kali ini ketemu lagi dengan saya pribadi, Faras Suryanugraha, dalam penanganan penyakit saraf tersebut. Nah teman-teman, bagi teman-teman nih yang baru pertama kali mengunjungi channel ini, perkenalkan, nama saya Faras Suryanugraha. Saya ini adalah salah satu penderita penyakit HNP atau saraf tersebut di usia muda teman-teman. Saya dulu menderita HNP di usia 17 tahun. Dan alhamdulillah sekarang saya sudah bisa sembuh total tanpa operasi teman-teman, karena saya rutin melakukan suatu fisioterapi, peregangan, kemudian saya berenang, dan saya menerapkan pola-pola perilaku yang baik sehingga saya bisa terbebas dari penyakit saraf tersebut. Dan sekarang alhamdulillah saya melanjutkan ke dunia perkuliahan fisioterapi, sehingga saya akan membantu kalian menyebarkan informasi, memberikan suatu pengalaman saya pribadi kepada kalian supaya kalian dapat mengikuti jejak saya dan bisa sembuh dari penyakit saraf tersebut. Nah teman-teman, di video kali ini saya akan membawakan lagi nih terkait dengan penyembuhan penyakit saraf tersebut. Nah, apa yang akan saya bawakan di sini? Nah, seperti yang kita ketahui bersama teman-teman, bahwa menderita penyakit saraf tersebut itu menyebabkan kita untuk istilahnya tidak bisa bebas dari suatu aktivitas. Karena apa? Karena menderita penyakit saraf tersebut ini dapat menyebabkan kita merasa suatu rasa nyeri yang luar biasa. Kita mau duduk saja rasanya luar biasa sakitnya. Kita berdiri 5 langkah, berjalan 5 langkah saja rasa sakitnya luar biasa. Bahkan ketika kita istirahat pun, ketika harusnya istirahat itu bisa nyenyak, tidur nyenyak, bahkan bisa istilahnya bermimpi ketika kita beristirahat, yaitu tidur, itu terasa tidak pulas sama sekali. Karena apa? Karena kita merasakan suatu rasa nyeri yang sangat luar biasa. Nah, saya di sini akan membagikan bagaimana posisi yang benar. Posisi apa? Posisi tidur yang benar bagi penderita penyakit saraf tersebut. Supaya apa? Supaya dapat mengurangi rasa nyeri, sehingga tubuh kalian metabolismenya bisa istirahat, sehingga kalian ketika bangun akan terasa enakan. Dan rasa nyerinya pun ketika kalian bangun itu akan berkurang teman-teman. Nah, bagaimana posisi yang bagus yang saya sarankan kepada kalian penderita penyakit saraf tersebut? Tentunya ini berdasarkan juga pengalaman saya pribadi, sehingga teman-teman nanti bisa menirunya. Saya ada beberapa posisi yang bisa teman kalian contoh, sehingga harapannya ini dapat bermanfaat bagi kalian dan tentunya dapat mengurangi suatu rasa nyeri. Bagaimana? Simak videonya teman-teman. Oke teman-teman, langsung saja kita masuk kepada pembahasannya, dimana di sini saya akan berikan suatu posisi yang saya rekomendasikan atau saya sarankan kepada kalian penderita penyakit saraf tersebut, supaya ketika kalian tidur itu merasakan rasa nyaman, sehingga kalian bisa tidur pulas, dan ketika bangun nanti kalian bisa, metabolisme tubuh kalian bisa normal, kemudian kalian bisa, rasa nyerinya bisa berkurang. Nah, posisi yang pertama ini yang akan saya bagikan ini, yang pertama itu kalian tidur tidak menggunakan apa-apa, entah itu bantal ataupun entah itu guling, jangan dilakukan. Nah, di sini ada bantal, kemudian ada guling. Posisi yang pertama, kalian jangan menggunakan suatu alat ini atau suatu bahan penunjang untuk tidur. Biasanya kan bantal, guling. Nah, itu saran saya kalau posisi yang pertama ini jangan digunakan terlebih dahulu. Kalian bisa memilih beberapa posisi yang saya sarankan ini, tergantung kondisi kalian. Biasanya nih, penderita penyakit saraf tersebut itu ada yang tidurnya tanpa apa-apa juga sudah enak, ada yang membutuhkan bantal dan lain sebagainya. Nanti akan saya berikan. Kita fokus pada posisi yang pertama. Kalian tidur sudah terlentang saja lurus begini, karena ini menurut saya posisi tidur yang kalau saya coba dahulu menderita penyakit saraf tersebut ini posisi yang sangat baik. Karena apa? Karena ketika kita tidurnya terlentang, kemudian badannya lurus teman-teman, tidak belok,
itu tulang belakang kita ini bisa istirahat teman-teman. Nah, di tulang belakang ini tanpa ada hambatan dari mulai bantal sampai kaki ini kita bisa istirahat. Nah, ini posisi yang pertama. Karena tulang belakang kita kan didesain ketika istirahat itu kan, ketika tidur itu kan tulang belakang kita kan lurus. Nah, dengan begini ini di bagian lumbal yang sakit, yang keluar menyentuh saraf, ini dapat istirahat teman-teman. Sehingga ketika istirahat begini, ini paginya, besok paginya kita akan merasakan suatu rasa yang cukup enak. Dan saya sudah mengalaminya bahwa ketika tidur seperti ini, maka paginya rasa nyerinya akan berkurang sangat drastis teman-teman. Ditambah lagi, lebih bagusnya lagi ya teman-teman, itu kasurnya teman-teman ini sedikit keras. Jadi jangan pakai kasur yang spring bed yang mentul-mentul itu. Teman-teman hindari yang empuk-empuk. Jadi kasurnya usahakan yang keras, kemudian kalian tidur seperti ini atau tidur posisi lurus. Nah, ada beberapa kasus juga penderita penyakit saraf tersebut itu tidak bisa tidur untuk terlentang. Karena apa? Karena rasa sakitnya yang luar biasa. Jadi ini adalah pilihan posisi yang pertama yang menurut saya cukup bagus. Teman-teman bisa mencoba. Kemudian saya ada posisi yang kedua. Posisi yang kedua ini digunakan bagi kalian yang tidak bisa tidur terlentang atau masih kesulitan ketika kalian melakukan tidur terlentang. Nah, saya gunakan suatu bantal ini teman-teman, dua bantal seperti ini. Yang satu ditaruhkan untuk bantal kepala, yang satunya ini kita taruhkan agak ke bawah untuk kaki. Yang sedikit tinggi untuk kaki. Posisi yang kedua ini hampir sama seperti tadi, yaitu terlentang tapi ini ada ganjalan teman-teman di pada bagian kaki. Nah, begini teman-teman. Nah, ini adalah posisi yang kedua. Ini cukup digunakan untuk meredakan suatu rasa nyeri. Kenapa? Karena posisi paha dan betis kaki ini agak tinggi dari tubuh kita, sehingga di bagian belakang sini kan ada penekanan atau ada sedikit ke bawah sini teman-teman. Jadi ini tulang belakang ini bisa istirahat untuk bisa mengurangi suatu rasa nyeri karena istirahat. Ditambah lagi kalau kasurnya yang saya rekomendasikan tadi kan kasurnya yang begitu cukup lumayan padat dan keras. Jadi ketika begini, ketika bantalnya ditaruh sini, tulang belakangnya kan ada penekanan di kasurnya yang sedikit keras. Jadi tulang belakang itu bisa istirahat teman-teman, sehingga rasa nyerinya pun bisa berkurang drastis. Ini posisi yang kedua. Nah, bagi kalian yang masih kesulitan atau masih merasakan suatu rasa nyeri ketika melakukan posisi ini, kita bisa memilih posisi yang ketiga ini. Posisi yang ketiga akan saya contohkan. Posisi yang ketiga teman-teman, itu menggunakan satu bantal saja yang cukup tinggi. Ini ditaruhkan sini. Posisi yang ketiga ini ditaruhkan di bagian pinggul teman-teman, tapi kita tidurnya tengkurap. Nah, kita tidurnya tengkurap seperti ini teman-teman. Nah, ini tapi kita tidurnya begini. Nah, ini posisi yang ketiga, di mana ketika kalian melakukan suatu posisi yang ketiga ini juga bermanfaat. Karena apa? Karena tulang belakangnya ini bisa lurus. Kalau tadi kan istirahat, kalau ini kan lurus, sehingga ketika begini kan juga ada suatu pergelangan di tulang belakang ini. Jadi nanti ketika bangun kita tidak merasakan suatu rasa nyeri teman-teman. Nah, ini adalah posisi yang ketiga. Teman-teman bisa rasakan sendiri, bisa pilih sendiri posisinya tergantung kondisi teman-teman. Nah,
Itu posisi ketiga. Kemudian kalau ini masih sakit, kita lanjutkan pada posisi yang keempat. Nah, posisi yang keempat teman-teman itu menggunakan 2 bantal juga seperti ini. Kemudian sama seperti tadi, tapi ini ditaruh untuk bantal. Kemudian yang satu masih dipegang seperti ini. Kemudian kita baru tidur, tapi tidurnya miring teman-teman. Nah, tidur miring, kemudian bantal satunya ditaruh di bagian antara kaki. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, ini posisi yang keempat untuk penderita penyakit saraf tersebut. Biasanya ini ketika kalian masih dalam kondisi penyembuhan, kan ketika tidur terlentang ini belum bisa dan lain sebagainya. Ini alternatif tidur kalian supaya kalian tidak merasakan rasa nyeri. Jadi posisi yang keempat ini akan membantu kalian untuk tidak mengurangi nyeri yang luar biasa. Jadi teman-teman bisa mempraktekkan posisi yang keempat. Saya sudah mempraktekannya dan paginya juga alhamdulillah sembuh atau nyerinya berkurang. Kemudian kalian juga ketika kalian rutin lakukan, jangan hanya mencoba satu posisi. Besoknya ketika sudah enakan, dicoba pada posisi-posisi yang saya berikan tadi, mulai dari pertama, kedua, ketiga sampai ke keempat. Begitu ya teman-teman. Nah, kemudian di sini saya sedikit menekankan ketika kalian bangun tidur. Bangun tidur penderita penyakit saraf tersebut. Ini sebenarnya sepele, tapi harus diperhatikan. Biasanya nih, saya sering menjumpai bangun tidur penderita penyakit saraf tersebut itu langsung begini. Nah, ini salah. Karena apa? Karena tulang belakang di bagian sini ini akan tersiksa, akan semakin menonjol lumbalnya. Nah, yang benar bagaimana? Yang benar itu kalian ketika bangun itu miring dulu seperti ini, atau tadi ketika kalian melakukan posisi yang keempat kan kalian sudah miring. Nah, kalian miring dulu seperti ini, kemudian tangan yang tidak di bagian alas ini ditaruh sini teman-teman untuk menapak. Kemudian kita bangun begini. Nah, tangan yang ini dipindah untuk menopang ini seperti ini. Kemudian kita baru naik seperti ini. Nah, ini jauh lebih aman bagi kalian penderita penyakit saraf tersebut. Nah, ketika setiap hari kita memperbaiki suatu perilaku kita atau perilaku sehari-hari kita, entah itu mulai dari posisi tidur, kemudian cara bangun kita, dan ketika kita juga memperbaiki suatu intinya memperbaiki suatu perilaku kehidupan kita, itu lama-lama kita akan bisa merawat dari penyakit saraf tersebut ini. Lama-lama kita akan bisa sembuh. Nah, itu tadi adalah beberapa tips, beberapa posisi tidur yang dapat kalian gunakan. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share teman-teman, karena jangan berhenti di kalian video ini. Jika ini bermanfaat, sebarkan, karena banyak di luar sana masih membutuhkan informasi ini, karena penderita penyakit saraf tersebut di Indonesia itu cukup banyak. Nah, sampai bertemu di video selanjutnya teman-teman. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.